Bangun Mualaf Center Indonesia, begini kisah hijrah Stephen Indra Wibowo temukan Islam. gomuslim.co.id. Selalu ada kisah di balik datangnya hidayah bagi seorang mualaf. Tidak terkecuali mualaf yang satu ini. Namanya Stephen Indra Wijaya. Siapa sangka, seorang yang sebelumnya begitu membenci justru terbalik menjadi mencintai. Awalnya begitu benci terhadap Islam, tapi sekarang justru menjadi salah satu ujung tombak dakwah Islam. Kepada Go Muslim, Stephen bercerita bahwa awal mengenal Islam karena sebuah alasan yang begitu sederhana. Dia mengatakan bahwa pengalaman 17 tahun lalu saat memutuskan menjadi mualaf adalah karena rasa ingin tahu. Ia awalnya iseng pengetahuan tentang Islam, sampai akhirnya saya jatuh cinta setelah tahu lebih banyak tentang Islam, ujar pria kelahiran Jakarta tanggal 14 Juli tahun 1981 ini. Memang begitu, saya ingin tahu lebih, curiosity, tegas Stephen. Ia mengaku, perjalanannya memeluk Islam tidaklah mudah. Seperti mualaf lainnya, Stephen pernah mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang-orang terdekatnya termasuk keluarga dan teman-temannya sendiri. Tantangan yang saya hadapi sama dan standar seperti dialami mualaf di Indonesia yang ditolak keluarga sampai diusir, dan beberapa di antaranya sampai mendapat kekerasan dari keluarganya. Sama seperti yang saya alami, namun saya tidak menyesalinya, karena ini sudah hidup yang memang ditakdirkan untuk saya, kata Stephen. Sebelum memeluk Islam, Stephen bercerita sejak kecil kedua orang tuanya sudah menyemai benih kebencian terhadap Islam padanya. Di usianya yang baru menginjak tahun kelima, Stephen mulai banyak berbuat onar. Ia sengaja menyimpan tulang babi di atas makanan pembantunya yang beragama Islam. Tak hanya itu, Stephen kecil ingin sekali menaruh sesuatu di atas kepala orang Muslim yang tengah sujud sewaktu mereka sholat, bahkan menendangnya. Saya dulu benci banget sama Islam. Ya, pokoknya benci saja melihat orang Islam. Itu yang ada di kepala saya waktu itu. Pokoknya saya jahat banget, kenang Stephen. Singkat cerita, suatu hari Stephen mendatangi salah satu toko buku di Jakarta. Ia menemukan buku karangan Imam Ghazali tentang hadis dan periwayatannya. Buku yang mengulas hadis dan sejarah periwayatannya itu cukup menarik perhatian Stephen. Ternyata banyak referensi dan penjelasan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Awal dari sinilah Stephen mulai mengetahui bahwa hadis-hadis yang selama ini dipelajarinya di St. Michael's College ternyata tidak diakui oleh umat Islam sendiri. Hadis-hadis yang dipelajarinya tersebut ternyata palsu. Dari sana kemudian Stephen mulai mencari hadis-hadis yang sahih. Keinginan Stephen untuk mempelajari ajaran Islam tak hanya sampai di situ. Di sela-sela tugasnya sebagai seorang penganut Katolik, diam-diam Stephen mulai mempelajari gerakan sholat. Kegiatan mengamati orang yang sholat itu ia lakukan selepas menjalankan ritual ibadah minggu di Gereja Katedral, Jakarta. Tak ada yang mengetahui kegiatannya itu, kecuali seorang adik laki-lakinya. Namun, sang adik diam saja atas perilakunya itu. Ketika waktu sholat zuhur datang dan azan berkumandang dari Masjid Istiqlal, kalung salib saya masukkan ke dalam baju, sepatu saya lepas dan titipkan. Kemudian, saya pinjam sandal tukang sapu kebun di katedral. Setelah habis sholat, saya balik lagi mengenakan kalung salib dan kembali ke katedral, papar lulusan Fakultas Komunikasi Universitas Padjadjaran, Bandung, ini. Aktivitasnya di mata sang adik itu, ia lakoni selama 2 bulan. Dan, berkat kerjasama sang adik pula, tindakan yang ia lakukan tersebut tidak sampai ketahuan oleh ayahnya. Dari situ, lanjut Stephen, ia baru sebatas mengetahui orang Islam itu sholat 4 rakaat dan selama sholat diam semua. Tahap berikutnya Stephen mulai belajar sholat maghrib di sebuah masjid di daerah Muara Karang, Jakarta Utara. Ketika itu, ia beserta keluarganya tinggal di wilayah tersebut. Dari situ, saya mulai mengetahui ternyata ada juga sholat yang bacaannya keras. Kemudian, saya mulai mempelajari sholat-sholat apa saja yang bacaannya dikeraskan dan tidak, tutur Stephen. Usai belajar sholat zuhur dan maghrib, ia melanjutkan ke sholat isya, subuh, lalu asyar.
Kesemua gerakan dan bacaan sholat 5 waktu tersebut ia pelajari dengan mengikuti apa yang dilakukan jamaah sholat. Sampai tata cara berwudu pun, menurut penuturannya, ia pelajari dan hafal dengan menirukan apa yang dilakukan oleh para jamaah sholat. Stephen heran ada satu sistem komando dalam Islam yang bisa menggerakkan serentak umat Islam. Rupanya, hal itu adalah takbir dalam sholat. Satu kali takbir, semua takbir. Takbir lagi, ruku semua, takbir lagi, sujud semua. Itu satu komando yang lintas gender, lintas generasi, lintas sosial, mau tukang sapu atau direktur sama aja, nggak ada yang memisahkan. Itu satu hal yang fantastik. Benar, saya dulu pengen tahu, kenapa bisa kayak gitu, tutur dia. Dalam keyakinan sebelumnya, belum ada sistem komando yang bisa menggerakkan 100% jemaatnya. Ada yang nggak bisa ngajak orang sekaligus berdiri semuanya, 100% loya. Masih ada yang nyantai, leyeh-leyeh, ngobrol malahan, kata dia. Setelah mempelajari lebih dalam, dia mendapati bahwa aturan dalam Islam sangat jelas, mengatur kehidupan manusia hingga sedetail-detailnya, dari A sampai Z. Bahkan, dia juga mendapati bahwa Islam mengatur kehidupan setelah mati. Sama keteraturan dalam hidup, fikih, semua diatur. Mau makan diatur, makan pakai tangan kanan. Ini keteraturan yang dibuat hukum dalam Islam. Masuk WC kaki kiri, keluar WC kaki kanan. Hal simpel ini semua diatur dalam Islam. Islam mengatur seluruh manusia, A sampai Z, sampai sudah mati pun diatur. Kita tahu amalan jariah, ilmu bermanfaat, doa anak soleh, ini nggak putus-putus setelah mati, tutur Stephen. Setelah merasa mantap, Stephen pun memutuskan untuk masuk Islam dengan dibantu oleh seorang teman bisnisnya bernama Harry, di Serang, Banten. Di hadapan Harry dan 4 orang temannya berikut salah seorang ustadz, Stephen mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian Stephen pun menggunakan nama Indra Wibowo Siddiqui. Peristiwa itu terjadi sebelum datangnya bulan Ramadan di tahun 2000. Ujian berat pun tak luput dialami Stephen setelah menjadi mualaf. Ia mengaku berjuang keras untuk tetap menjalani hidup dan mempertahankan keyakinan. Alhamdulillah butuh perjuangan, mulai dari OB, tukang kuli panggul, kernet truk pasir, pembantu pembawa belanja di pasar, sales, ungkap sekretaris Satu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia ini. Pelan tapi pasti, kehidupan Stephen pun lambat laun semakin baik. Bahkan, saat ini Stephen telah menjadi kepala departemen di salah satu perusahaan riset internasional yang ada di Indonesia. Tak hanya itu, pada tahun 2003, dia mulai membangun jaringan mualaf di Yahoo Groups. Kemudian pada 2004, Stephen mulai dengan website agar lebih luas berkomunikasi di www.mualaf.com atau dikenal dengan Mualaf Center Indonesia. Seiring berjalannya waktu, maka Mualaf Center mulai menerima syahadat di mana awalnya syahadat direferensikan ke masjid terdekat. Sampai sekarang, mualaf sepanjang 2016 berjumlah 2.854 orang. Dan selama separuh dekade ini kami diizinkan Allah menuntun lebih dari 10.000 orang bersyahadat, ujar Direktur Operasional Mustika atau Muslim Tionghoa dan Keluarga, ini. Stephen menjelaskan Mualaf Center Indonesia ini mempunyai banyak misi dakwah di pedalaman. Menurutnya selama ini MCI lebih fokus untuk mengembalikan kawasan pemurtadan menjadi kawasan muslim. Alhamdulillah salah satu kawasan ada lebih dari 400 kepala keluarga kembali menjadi muslim di sepanjang tahun 2015 sampai tahun 2016, ucapnya. Terkait isu-isu hangat yang saat ini terjadi, Stephen tetap berkeyakinan Islam akan tetap kokoh meski ditempa berbagai ujian. Allah akan menjaga din ini, Allah akan menjaga Islam di hati hamba-hambanya, serusak apapun kafir membuat makar, Allah tetap akan menjaga Islam, ujarnya. Saat ini, Stephen bekerja di sebuah perusahaan riset global yang memiliki cabang lebih di 100 negara dengan kantor 400 lebih. Dia menjabat sebagai departemen head di perusahaan yang berlokasi di Jakarta Selatan.
Alhamdulillah saya sudah 3 tahun lebih di sini, imbuhnya. Sekian. Masya Allah. Tabarakallah.